Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita akan menyembah Tuhan, kita mengucapkan hati kita termasuk ke dalam hati Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur karena Allah yang luar biasa, memiliki Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita di hadapan Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dan
Kami sungguh bersyukur Tuhan di sore hari ini untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pertolongan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan, yang kami rasakan sepanjang minggu ini, bahwa pertolongan-Mu sungguh sempurna ya Tuhan. Pada sore hari ini kami datang menaikkan rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan, lewat setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan kepada-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap kami Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Biarlah kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat setiap pujian penyembahan kami. Urapi setiap kami Tuhan, biarlah roh Tuhan menyala-nyala dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bersuka cita bersorak-sorai meninggikan Engkau pada sore hari ini. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah sore hari ini Tuhan. Pakai urapi dengan urapan yang baru, sehingga sukacita surga boleh Engkau nyatakan pada kami pada sore hari ini. Terlebih lagi Tuhan, kebenaran firman-Mu yang akan kami terima di sore hari ini menjadi kekuatan, meneguhkan setiap iman percaya kami untuk tetap teguh bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal petang hingga sampai selesainya. Biar Roh Kudus yang memberikan kami sukacita pada sore hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan meninggikan nama Tuhan. Semuanya siap memuji nama Tuhan. Saya bersuara meninggikan nama Tuhan. Biarlah kita memuji nama Tuhan. Seperti ada Allah yang maha besar dan maha mulia dalam hidup kita. Haleluya. Anggap puji dengan segala hati kepada di hadapan Tuhan. Kau terbesar dan mulia. Aja semua perbuatanmu. Kau terbesar dan
Sambil semuanya dipersiapkan, kita mau berdoa bersama kita. Dengan kasih Kristus, saya mengundang Ibu Simanjuntak boleh keluar kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami bersyukur Bapa buat sore hari yang indah ini Bapa. Kami boleh berkumpul kembali Bapa, karena kami selalu ingin dekat dengan-Mu Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Ya Allah Tuhan, Kau memberkati setiap pelayanan di tempat ini Tuhan. Baik itu tim musik, WL, singer, semua Kau berkati. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau berkati juga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami semua sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang kami miliki. Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang memberi Tuhan, baik itu pekerjaan, baik itu kesehatan. Mari Tuhan Kau berkati, Kau berkati semua juga lumbung-lumbung kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus, haleluya, kami ucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Kita mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang cukupkan kita.
menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau adalah alasan Tuhan boleh hidup ya Tuhan. Kami tahu Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang hadir dalam setiap hidup. buat kehadiran Tuhan dalam ibadah kami dari pagi sampai sore hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Tidak satu pun
hidup yang kami jalani ini lepas dari Tuhan. Terpujilah kuasa-Mu Bapa. Kalau sampai hari ini kami boleh ada duduk beribadah kepada Tuhan. Kami tahu Bapa, di saat kami sedang beribadah kepada Tuhan, ada kuasa kegelapan yang mengintimidasi kami. Maka kami sepakat menengking menolak segala kuasa itu, enya dari tempat ini, dari hati kami, dan dari seluruh ruangan ini. Keluar dan pergi, tinggalkan kami, supaya Roh Kudus saja yang menjagai kami dari sekarang sampai selamanya. Kami sebentar akan mendengar sabda-Mu. Biarlah Roh Tuhan terus memagari bentengi kami bersama pasukan malaikat dari sorga. Terpujilah Bapa di sorga. Kami sambut firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua hari ini tetap di dalam naungan kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semua kita tetap dalam penjagaannya. Kiri kanan boleh rebah, boleh kalah, tapi kita anak Tuhan masih tetap eksis. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih, saya ajak kita untuk belajar firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Kejadian pasal 24. Kejadian 24 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kalau sudah ketemu, katakan amin. Haleluya, luar biasa. Saya baca ayat 12, jemaat sekalian ayat 13 dan 14 kita bersama. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Kiranya, ayo kompak dong. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu, Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu padamu. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bahwa firman Tuhan yang kita baca pada saat ini adalah berbicara tentang tuntunan Allah. Ayat ini mengisahkan bagaimana seorang hamba yang taat kepada tuannya, ya. Seorang hamba yang taat kepada tuannya. Tuannya itu bernama Abraham. Lalu suatu waktu Abraham memerintahkan tuannya untuk pergi mencarikan seorang wanita untuk anak. Satu-satunya anak Abraham, yaitu Ishak. Tentu Ishak, kalau kita baca dalam kitab Kejadian, dia adalah anak yang dijanjikan oleh Tuhan kepada keluarga ini. Maka itu namanya anak satu-satunya. Abraham menginginkan supaya anak ini benar-benar dijaga, dikawal dari masa lahirnya, menjadi anak-anak, menjadi remaja, pemuda, saudara yang kasih. Supaya menjadi anak yang berguna di keluarga, terlebih di hadapan Tuhan. Kita tahu Abraham adalah seorang bapak, orang percaya, tokoh, orang beriman. Yang senantiasa kalau merencanakan sesuatu,
selalu mengutamakan Tuhan. Demikian pun diajarkan oleh Abraham ini termasuk kepada hamba-hambanya. Dia menjadi hamba yang taat kepada tuannya, terlebih kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi ayat firman ini mengisahkan tentang hamba dari Abraham untuk mendapatkan tuntunan Allah. Jadi hamba Abraham tidak sembarangan untuk melangkah dan bertindak. Sesuai dengan kepercayaan tuannya, dia juga mengikuti iman, mengikuti segala perintah dari Tuhan itu. Nah, maka hamba Abraham pun pergi mencari wanita yang diinginkan dari keluarga Abraham yang masih ada kaitan dengan keluarga Abraham. Namun sebelumnya hamba Abraham itu berdoa kepada Tuhan. Ini luar biasa hamba ini. Dia berkata, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Visi dan misi hamba itu dia doakan kepada Tuhan, buatlah kiranya tercapai tujuan atau sasaranku hari ini. Dia minta supaya kehendak Allah yang terjadi dan tuntunan Allah yang terjadi. Hal seperti ini Bapak Ibu Saudara yang kasih, hal yang sangat baik dan terbaik. Demikian pun dapat kita teladani dan contoh tentang hamba Abraham tersebut. Dan kita bisa mengambil kisah yang menarik sebagai panduan untuk bagaimana mendapatkan tuntunan Allah. Ada banyak orang walaupun sudah menjadi orang Kristen, percaya Tuhan, baca Alkitab, suka doa, tapi kadang-kadang melenceng. Misalnya saja untuk memasuki rumah saja Bapak Ibu, rumah, belum apa-apa rumah, dia bukan bertanya pada Tuhan, kapan untuk masuki, bagaimana caranya untuk masuki. Seharusnya masuki rumah adalah berdoa, beribadah kepada Tuhan. Tapi yang saya sering dengar cerita, harus dulu bikin ini itu segala macam. Ada kalau dia orang Batak bikin itak gurgur lah. Apa itak gurgur dengan keselamatan? Saya pikir macam aneh-aneh kisah itu. Tuntunan Tuhan bukan terletak di seperti itu. Atau dalam menentukan hidup dan masa depan kita. Ada orang yang melihat bintangnya atau zodiaknya, saudara yang kasih. Tentang bagaimana masa depannya, ke depan seperti apa. Itu salah. Sebagai anak Tuhan, kita seharusnya minta petunjuk tuntunan daripada Tuhan yang jelas. Jangan abu-abu saudara. Nah, kita belajar pada hamba Abraham ini yang sungguh baik dan setia. Minta tuntunan Allah dalam persoalan yang dia kerjakan dari Tuhannya. Yang pertama saudara yang kasih, bagaimana mendapat tuntunan Allah dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Kita lihat bahwa harus yakin kita harus yakin bahwa kita berada dalam satu tugas dan misi dari Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh hamba Abraham. Dia tahu tugas itu dari Tuhannya. Mencarikan seorang wanita yang bukan sembarangan wanita, tapi wanita yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Karena banyak orang Israel yang pengaruh bangsa-bangsa lain menyembah kepada ilah atau berhala-berhala ataupun dewa-dewa saudara yang kasih. Tapi ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Hamba itu pergi dan melakukan tugas misi untuk mencari seperti yang ada pada ayat 14 tadi. Pergi gadis mana yang akan ditemukan? Apa tanda-tanda penyertaan Tuhan? Saudara-saudara yang kasih, tahu banyak seperti Musa ketika dia membawa bangsa Israel dalam perjalanan, ada tuntunan Tuhan. Tiang awan dan tiang api itu penentu tuntunan Tuhan kepada Musa.
Maka melihat itu, karena Tuhan sudah dulu memberi tanda itu, yakinlah Musa, ternyata Tuhan masih ada menyertai kami umatnya ini. Walaupun musuh di depan, merintangi, menghadang, tapi Musa tidak takut, ada Tuhan. Mau malam hari mereka nggak berhenti berjalan terus, sebab ada tiang api. Siang hari jalan terus, ada tiang awan yang melindungi mereka dari terik panas matahari, saudara-saudara yang kasih. Nah, tiang api dan tiang awan ini menandakan kehadiran Allah. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara yang kasih, dalam hidup yang kita alami setiap saat, ada enggak kita rasakan hadirat Tuhan menuntun seluruh hidup kita. Di saat kapanpun kita harus merasakan pengalaman Musa, pengalaman hamba Abraham ini dalam hidupmu. Kalau itu belum, berarti belum terkonek kita pada Tuhan. Belum yakin kita akan penyertaan Tuhan. Berdoa lagi, ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Mungkin hidupmu sedang penat atau letih atau berbeban berat. Kau datang pada Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, hai kamu yang letih, lesu, berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku beri kelegaan, ketenangan. Artinya kita istirahat dari beban berat kita. Tuhan itu sungguh baik, lemah lembut. Dia panggil kita dengan hati yang lemah lembut, saudara yang kasih. Dia tawarkan, aku beri kelegaan. Hanya sekarang tuntunan Tuhan ini yang kita perlukan di setiap waktu, saudara yang kasih. Jangan melenceng dari tuntunan Tuhan. Kalau kita masih berada di dalam koridornya Tuhan, maka saya yakin engkau akan melihat dalam waktu-waktu hidupmu tentang perkenanan Tuhan. Kita akan sukacita, happy, mengalir. Bukan ditandai dengan materi-materi yang banyak. Tapi ada roh Tuhan. Dikala ada roh Tuhan, berkat Tuhan pun mengikuti kita. Dikala ada roh Tuhan, sukacita besar membuat kita menjadi kuat. Sehingga ada sakit, ada problem, ada masalah. Engkau tidak menangis kepada keluarga atau saudara atau siapapun teman dekat. Tapi kita datang dengan hati yang remuk, hati yang hancur pada Tuhan. Itulah perkenanan Tuhan. Jadi yang pertama tadi hamba Abraham itu dalam menentukan tuntunan Allah. Dia yakin dengan tugas dan misi. Yakin apa yang sedang Tuhan inginkan. Dan Tuhan perintahkan pada kita. Jangan keraskan hati. Ikuti alurnya Tuhan, kemana Tuhan tunjukkan kita. Kemana Tuhan perintahkan engkau, lakukan. Hal yang kedua, kita harus memohonnya. Memohon berarti meminta, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Memohon. Hamba Abraham itu berdoa loh. Enggak diam, enggak vakum. Tapi dia memohon. Ya. Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7, dia memerintahkan kepada orang-orang percaya, ya mintalah. Maka kamu akan, ketoklah maka pintu akan, jangan diam Bapak Ibu. Di layarnya handphone kita tahan berlama-lama saudara. Tapi di ruang kamar kita, 5 menit berdoa lama banget. Pagi-pagi berapa detik Anda bisa tahan pakai lutut menyembah Tuhan. Harus ada aksi kita. Harus ada usaha kita. Bertindak. Ya, dari bangun tidur kita bertindak lipat kaki. Berdoa sujud sembah Tuhan. Hamba Abraham ini berdoa mengikuti jejak dari tuannya itu. Mengalir kepada hambanya. Dia berdoa memohon. Saudara yang kasih,
Dia berkata, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku. Dia berdoa loh. Supaya tercapai dan hambaku itu kelak kalau berhasil visi dan misi, maka Tuanku itu akan sangat senang dengan aku. Dia lakukan dengan beberapa tanda-tanda dari Tuhan. Dengan diberikan oleh perempuan itu minum, ya, hamba daripada Abraham, dan juga minum binatang ternaknya itu, saudara yang kasih. Itu tanda hati wanita ini seorang yang baik, yang layak dan berkenan kepada Ishak dan juga di hadapan tuannya. Bapak Ibu saudara yang kasih, jika kita berada di dalam kuasa firman Tuhan, kita berada dalam Tuhan, maka kita dapat minta apa saja. Matius 7 ayat 7. Minta apa yang sedang ada dalam pikiran dan benak hati kita. Minta, tinggal minta kok. Namanya minta. Bayangkan engkau ketika seorang anak kecil atau sudah besar, lebih besar dari anak kecil. Kita berkata kepada Bapak daging kita ya, Bapak kita secara jasmani. Pak, bagi uang. Pernahkah ditolak kalau Bapak itu punya? Maka dia beri. Utang-utang pun bapaknya namanya sayang, kasih sayang seorang bapak. Dia beri. Pak, uang buat buku. Pak, uang sekolah. Pak, buat uang paket data. Dia kasih enggak? Kasih. Zaman sekarang enggak boleh kita mengelak. Wah, enggak ada. Iya, itu kebutuhan. Karena besok udah online lagi PJJ gitu. Misalnya saudara kasih. Dikasih. Bapak jasmani, Bapak dunia. Apatah Tuhan kita Bapa di segala kehidupan kita, saudara. Dia peduli. Dari engkau lahir sampai engkau mati kelak dipanggil oleh Tuhan, dia bertanggung jawab memelihara hidupmu. Ada lagu-lagu zaman bahola, saudara, dengan berkata, dia peliharaku. Dia peliharaku, dia peliharaku, di senang atau susah, dia peliharaku. Tuhan pelihara kita, percaya, amin. Burung-burung itu saudara yang kasih, bermacam jenis burung. Di atas itu sekarang udah ada 5 burung, saudara. Setiap pagi dia bersiul-siul, menyanyi seperti kita bernyanyi. Kadang-kadang kami bisa telat menyanyi, dia udah nyanyi loh. Puji Tuhan, itu memuji Tuhan. Dia menyadari Tuhan yang memelihara. Yang gak pernah nyangkul, saudara yang kasih. Enggak pernah babat, enggak pernah menabur dan tidak pernah menuai. Terpelihara senantiasa. Kalau ini yang di atas ini masih dipelihara. Dikasih makan sampai gembala sama si Mia. Jurus makannya si Mia itu. Nah, kalau yang di udara itu coba. Kapan dia bawa pangkur? Kapan dia bawa benih? Tidak pernah, tapi terpelihara. Enggak ada jatuh dari tengah langit. Ya, karena enggak makan, enggak minum. Dia pelihara. Jadi yakin pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Katakan amin. Jangan ragu, jalani hidup. Orang berkata susah. Dan prediksi saudara yang kasih dengan virus corona yang tidak bisa ditentukan sampai kapan. Bahkan ada sekolah berkata, ini tidak selesai dan tidak tuntas sampai Desember, Bung. Enggak tuntas, masih selama 1 tahun ajaran ini. Lah, bingung. Lalu diprediksi lagi berkata, semakin dihimpit kita akan semakin melihat kuasa Allah. Jangan khawatir, saudara yang kasih. Tapi bekerja, jangan vakum. Kerjakan kerjaan kita yang kita lakukan hari-hari. Disitulah Tuhan berkarya berkat kita. Kita bingung. Kok bisa? Saudara-saudara yang kasih, sejak masa COVID ini, saudara, kalau tidak salah hitung, 8 kali kita sudah diberkati dengan berkat Tuhan. Sebelumnya belum pernah terjadi, saudara. Bagaimana itu? Saya juga bingung, saudara yang kasih. Yang memberikan lagi sampai 2 kali ada dari Amerika. Orangnya nggak kenal sampai sekarang. Seperti apa wajahnya. Mancung ke dalam hidungnya apa keluar, saya kurang tahu, saudara. Tapi dia langsung berkata, silahkan ambil. Luar biasa, saudara. Yang gak kita kenal pun Tuhan bisa gerakan untuk bawa berkat-berkat ke sini, saudara yang kasih.
Waduh, saya dahsyat, dahsyat men. Dahsyat, saya nggak bisa memikirkan seperti apa Tuhan bekerja. Di luar pikiran kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih, yang penting ikuti visi dan misinya Tuhan. Dan bertindak, lakukan, cari, ketuk, berdoa, minta kepada Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang kasih, bagaimana kita mendapatkan tuntunan Tuhan? Harus mengujinya. Menguji saudara, dites dong ya. Saudara yang kasih, seorang anak sekolah untuk ditentukan naik kelas harus ada ujian. Ujian, ada yang ujian ulangan harian, ada PTS atau MIT, ada ya ujian akhir sekolah saudara. Kalau udah mau lepas ya dari sekolah yang satu, ya ada ujian lulusan saudara yang kasih. Dites sejauh mana memahami saudara yang kasih. Hamba Abraham menguji tuntunan Allah dengan merelakan keluarga Ribka bertanya kepada Ribka. Sesudah Ribka itu melayani ternak-ternak hamba Abraham, bahkan juga memberikan minum hambanya. Lalu hamba ini berkata, aku akan pulang sebab ditunggu. Saat itu juga keluarga Abraham berkata pada anak perempuannya, udah ikutin aja. Ya enggak siapa-siapa ini. Masih kenal kok, keluarga kok. Ayo, akhirnya ikut saudara yang kasih. Nah, Ribka sungguh luar biasa. Ternyata dia bukan perempuan ya yang artinya notabene yang begini-begini. Bukan saudara, dia perempuan yang takut Tuhan. Dan inilah yang diinginkan oleh Abraham. Yang seiman, satu kepercayaan kepada Tuhan. Lalu ia ikut bersama dengan hamba Abraham. Saudara yang kasih, uji. Ini dari Tuhan apa tidak? Kalau itu dari Tuhan kita akan sukacita. Kalau itu bukan dari Tuhan, maka itu menjadi bumerang buat kita saudara. Uji sebagai anak-anak Tuhan yang sudah cinta Tuhan dan suka doa pada Tuhan. Kita enggak kejebak. Tidak seperti mengambil ya kucing dalam karung saudara yang kasih. Tapi kita harus jelas, oh dari Tuhan. Akan sukacita, berkat itu pun kekal saudara yang kasih. Tidak seperti ya uji-uji coba saudara yang kasih. Gagal apa tidak? Bukan, tapi benar datang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Inilah kehidupan kita yang harus kita relakan kepada Tuhan menjadi ya persembahan yang hidup dan berkenan pada Tuhan. Maka apa saja yang sedang kita rencanakan kerjakan diperkenankan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Selain
Tuhan yang sudah kita dengar. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami Tuhan menggenapi seluruh firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena itulah tujuan hidup kami dalam perjalanan kekristenan kami pada saat hari ini Tuhan. Bapa di surga, pada saat sore hari ini Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang akan menguatkan iman kami dalam setiap waktu, dalam menguatkan iman kami, kerohanian kami Tuhan, dalam mengiring Engkau dalam perjalanan kehidupan kami. Selama kami Tuhan masih bernafas, selama kami Tuhan masih bisa menghirup udara yang segar, selama kami Tuhan Engkau berikan kami kesehatan, itulah yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami, dan kami dapat menggenapi firman-Mu Tuhan Yesus dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu Tuhan yang sudah hamba-Mu taburkan bagi kami. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati kami Tuhan, yang akan senantiasa Tuhan menumbuhkan iman kami, semangat kami Tuhan dalam mengikut Engkau, sehingga Tuhan iman kami tidak goyah, iman kami senantiasa Tuhan bertumbuh di dalam Kristus Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, persoalan apapun yang kami akan hadapi Tuhan, kami percaya ada Tuhan beserta kami, ada Tuhan akan menyertai kami, melindungi kami Tuhan dimanapun Tuhan kami berada Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan itu Tuhan senantiasa menguji hidup kami, menguji iman kami Tuhan. Apakah kami mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh? Apakah kami mengasihi Engkau dengan segenap hati dan jiwa roh kami Tuhan? Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan dapat menguji kami Tuhan, sehingga Tuhan rohani kami, sehingga pertumbuhan iman kami Tuhan diberkati oleh Tuhan, dan dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi berkat dimanapun Tuhan kami berada, sehingga nama-Mu Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa yang akan dimenangkan. Terima kasih Bapa di surga, itulah tujuan-Mu Tuhan memanggil kami dan memilih kami untuk kami dapat memberitakan Injil-Mu Tuhan. Walaupun situasi sekarang ini Tuhan, biarlah Tuhan nama-Mu dipermuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam situasi pandemi corona ini Tuhan, kami percaya kami berjalan dengan Tuhan, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang kami hadapi dan apapun yang kami Tuhan lakukan Tuhan, kami percaya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati kami semua Tuhan yang bekerja, berkati kami Tuhan yang berusaha, dimanapun Tuhan kami bekerja, baik kami Tuhan menjadi sebagai karyawan, baik sebagai kami usaha sendiri Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala Sidang kami yang sudah memberkati kami dengan kerohanian, yang menaburkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau pakai hamba-Mu dengan luar biasa, Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan, sehingga perkataan-perkataan marifat daripada-Mu Tuhan mulutnya Tuhan, sehingga setiap perkataan mengandung kuasa yang daripada Tuhan, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Tuhan Ibu Gembala kami Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga Tuhan dalam pelayanan tempat ini, bahkan Gembala Sidang kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Keluarga besar dari Gembala Sidang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga Tuhan dapat membimbing, membina jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau, semakin hari semakin takut dalam mengiring Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semuanya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua bagi Tuhan. Sambil kata persembahan dijalankan, kita mau angkat pujian kita bagi Tuhan.
persembahan kita semuanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Puji Tuhan saudara, pengumuman kita pada hari ini, ibadah kita tetap berjalan dengan seperti biasa dan juga dalam protokol kesehatan saudara. Untuk itu mari kita berdoa supaya kita tetap diberi kesehatan oleh Tuhan, amin. Ya, dan juga beraktivitas, dan ingat Bapak Ibu Saudara, kita tetap berharap kepada Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tetap ingatkan bahwa kalau Bapak Ibu harus ada di luar beraktivitas, jangan lupa pakai masker, ya, jaga distancing dan jaga jarak, dan melakukan cuci tangan sesering mungkin, ya, dan juga pakai hand sanitizer. Karena itu penting Bapak Ibu Saudara, supaya kita dapat, ya, terhindar dan juga meminimalisir segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu aja pengumuman kita sore hari ini, tidak ada yang lain. Mari kita sekali lagi bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala berkat anugerah dan kasih setia Tuhan yang begitu ajaib luar biasa dalam kehidupan kami, keluarga kami. Tuhan, terima kasih Engkau sudah berkati dan menganugerahkan kesehatan, kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami, terlebih di dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah sore hari ini Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, kami kembali diteguhkan ya Tuhan, dan diingatkan untuk bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan, untuk hidup di dalam tuntunan-Mu ya Tuhan, supaya kehidupan kami tetap berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hati yang taat dan setia untuk menjadi pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sore hari ini lewat firman-Mu, kami yang lemah diberi kekuatan. Kami yang susah mendapatkan penghiburan yang baru dari Tuhan. Dan kami yang sakit, segala sakit kami disembuhkan oleh Tuhan. Hidup kami dipulihkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu sore hari ini. Kiranya berkat Tuhan turun atas umat-Mu. Berkat jasmani, berkat rohani. Dan apa yang mereka usahakan, kerjakan, Tuhan kiranya campur tangan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan dari pagi hingga sore hari ini. Biarlah berkat Allah melimpah dalam
setiap hidup mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Berkati pelayanan kami di tempat ini. Berkati seluruh program gereja kami ya Tuhan. Dan juga berdoa berkati bangsa kami. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Beri mereka kekuatan dan hikmat ya Tuhan. Supaya lewat pekerjaan mereka dapat mengatasi pandemi COVID yang terjadi di bangsa kami, di kota kami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau jauhkan dan lepaskan, bebaskan kami, kota kami, bangsa kami dari segala virus penyakit apapun. Dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohonkan penyertaan-Mu ya Tuhan. Senantiasa atas hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu dan pulanglah, bawalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, serta kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sore hari ini sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.